البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil penjelasan tentang dalilul ikhlas, bagaimana dibaca oleh sebagian ikhwan tadi. Apa yang dimaksud dengan ikhlas dari Allah Subhanahu. Baik, ikhlas yakni tasfiyah, pemurnian. Jadi dari makna bahasa ini diambil makna istilah, yaitu tasfiyah ibadah kulliha lillahi wahdahu la syarika lah. Pemurnian ibadah keseluruhannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah kita lewati penjelasan di awal-awal syurut la ilaha illallah, dalil ikhlas sebagai syarat la ilaha illallah, apa di antaranya Zakaria? Ala lillahi dinul khalis. Sisi pendalilan dari ayat ini bagaimana? Makna ad-dinul khalis di sini apa? Agama yang murni, berarti amalan tidak akan diterima kecuali yang murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari yang lain apa? Arif. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Sisi pendalilan mukhlishina lahu-d-din. Nah, mereka yang diperintahkan untuk beribadah dalam keadaan ikhlas. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya. Qala rahimahullah, fa fi sahihi an Itban bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jalla. Dari Itban bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Allah harrama 'ala an-nar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka siapa man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dalam keadaan dia mengharapkan dengan perkataan la ilaha illallah tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jumlah yabtaghi bidzalika wajha Allah kedudukannya apa ini yang tahu? Nah, jumlah adalah sebagian hal dari isim mausul man
Nah, man ma'rifah berarti jumlah yang menjelaskan setelahnya hal. Berarti Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menetapkan dia mengharamkan atas neraka siapa saja mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia ketika mengatakan kalimat tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya kalau tidak mengharapkan wajah Allah yang tidak ikhlas, ia tidak diharapkan dari neraka. Baik. Iqra Abdurrahman. Nah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah hadza al-hadits dalilun tsani 'ala al-ikhlas. Hadis ini adalah dalil yang kedua ya atas ikhlas sebagai syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Yang hendaknya semuanya menghafalnya. Wa huwa ma thabata fi sahih ay sahih al-Bukhari wa Muslim. Yaitu yang telah tetap dalam as-sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Al-itban bi kasril ain wa yajuzu dhammuha berarti bisa itban bisa utban. Dan nama ini mamnu' min as-sarf. Kenapa? Amal alamiyah wa ziyadat alif wa nun. Baik. Ibn Malik Ibn Amr Ibn al-Ajlan al-Khazraji as-Salimi sahabi masyhur. Berarti beliau Ansar atau Muhajirin, dari kalangan Ansar atau kalangan Muhajirin yang akan rijal. Itbana Ansar, dari mana kita tahu? Dari suku beliau itu Khazraj. Seorang sahabi yang masyhur Badri, sahabi yang ikut dalam perang Badar, dan ini keutamaan yang besar, di mana Rasulullah SAW kabarkan tentang mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Beramallah, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Radhiyallahu anhu. Mata fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal pada kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan pada kisah Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis akhwanillah yang untuk kita ketahui, beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk salat di rumah, dalam artian dibuatkan musalla di rumahnya karena beliau buta, tidak bisa berangkat sendirian ke masjid, apalagi apabila ada sail yang menghalangi antara beliau dengan masjid. Dan Itban diberi uzur sehingga boleh salat di rumah. Sedangkan kisah yang lain, Abdullah bin Ummi Maktum sama-sama buta, Rasulullah tidak memberi uzur. Bahkan beliau katakan, apabila mendengar azan maka fa'ajib. Hal sami'tan nida, kata Rasulullah, qala na'am fa'ajib. Perintahkan untuk menjawab azan. Kenapa ya Khalifillah? Karena Itban selain kebutaan dia juga orang yang lemah, yang tua. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum buta tapi masih yang bertenaga, dan penantian masih muda. Nah, masih mampu untuk berangkat menuju ke masjid melakukan jamaah. Baik. Qala wa hadha al-hadits
qit'atun min haditsin tawil wa lahu qissah. Dan hadits ini adalah potongan dari hadits yang panjang dan memiliki kisah. Kisahnya dari Abdullah Itba meminta kepada Rasulullah SAW untuk dibuatkan musalla di rumah beliau. Wa hadza tarafun min, dan ini adalah ujung dari hadis tersebut. Wa mahallu syahid minhu qawluhu wa yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan ya tempat yang menjadi syahid, menjadi inti pendalilan dari hadis tersebut yaitu sabda Rasulullah SAW, yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut mengharapkan wajah Allah, yaitu ikhlas. Fashtarata lidzalika al-ikhlas alladhi huwa mahabbatullah wa iradatu wajhi. Maka Rasulullah mensyaratkan untuk la ilaha illallah tersebut keikhlasan. Yang ikhlas itu yaitu mahabbatullah wa iradatu wajhi, kecintaan kepada Allah dan menginginkan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqtadi li ifradillahi bil ibadati wahdahu la syarikalah, yang memberikan konsekuensi pengesaan Allah dalam ibadah yang semata-mata untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa man qala yabtaghi bidzalika wajha Allah la budda an ya'mala bima dallat alaihi min al-ikhlas wa nafyi syirk. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah, maka mesti dia akan beramal dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas tersebut. Kalimat la ilaha illallah tersebut berupa keikhlasan dan meniadakan kesyirikan. Wa illa kana musyrikan aw munafiqan. Jika tidak demikian, maka dia itu seorang musyrik atau seorang munafik. Fa innal musyrika wal munafiqa lam ya'tiya bihadza syartil 'azim. Karena sesungguhnya musyrik dan munafik tidaklah mereka berdua mendatangkan syarat yang agung ini, yaitu keikhlasan. Bedanya apa ikhwanifillah lalu? Ada musyrik, ada munafik, kedua-duanya tidak mendatangkan syarat ikhlas, dan tidak diterima la ilaha illallahnya. Amal musyriku falam ya'ti bihi zahiran wa batinan. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka tidak mendatangkan la ilaha illallah secara zahir dan batin. Wa ammal munafiq fa innahu lam ya'ti bihi batinan la zahiran. Adapun munafik, sesungguhnya mereka tidaklah mendatangkan la ilaha illallah itu secara batin. Nah, tidak mendatangkan secara batin. Ya, bukan tidak mendatangkan secara zahir. Secara zahir mereka mendatangkan, mengucapkan la ilaha illallah, tapi batinnya tidak, sehingga tetap dihukumi bahwasanya la ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak bermanfaat. Dari sini kita ketahui ikhwanillah bahwasanya amalan batin itu lebih utama dan menjadi pusat ya pandangan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi seorang hamba. Wa idza tafa syaratu intabal masyrut. Maka bila tidak ada syarat, ya tidak ada pula yang dipersyaratkan, yaitu la ilaha illallah. Fadkhulul jannah wan najati minan nari mutawaqqifun atau mutawaqqifun. Baik. Fadkhulul jannati wan najati minan nari mutawaqqifun 'ala al-ityani bi jami'i syurutis sab'ati la 'ala wahidin minha. Maka masuknya ke dalam surga dan selamatnya dari neraka itu ya terhenti atas pemenuhan terhadap semua syarat-syarat yang 7, bukan hanya satu saja, tapi keseluruhannya harus dipenuhi, harus ditetapkan, harus dikumpulkan, sehingga bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Baik, ikra ba'dahu berkata.
Qala rahimahullah wa lin-Nasa'i fil yawmi wal laylah min hadithi rajulaini min as-sahabati 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis dua orang sahabat, ya, dua orang laki-laki dari kalangan sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mubham. Tapi ya, mubham apabila itu dari kalangan sahabat tidaklah bermakna. Sebab semua sahabat itu udul. Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan biha qalbuhu yusaddiqu biha lisanuhu, illa fataqallahu lahu as-samaa'a fatqan, hatta yanzura ila qa'iliha min ahli al-ardh." Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam keadaan dia ikhlas dan lisannya membenarkan apa yang dia katakan. Nah, siapa saja membaca kalimat tersebut dalam keadaan yang disebutkan tadi ikhlas dan lisan yang membenarkannya, illa fataqallahu lahu as-samaa'a fatqan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuka untuknya langit dengan sebenar-benar pembukaan, hatta yundaru ila qa'iliha min ahli al-ardh, sampai dilihat kepada orang yang mengatakannya dari kalangan ahli al-ardh, wa haqqun li 'abdin nadhara ilaihi Allahu an yu'tiyahu su'lahu, maka sangatlah berhak bagi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dia sangat berhak untuk apa? An yu'tiyahu su'lahu, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya permintaan. Hadis ini alhamdulillah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah, sanadnya dhaif. Padanya ada dua illah. Yang pertama yaitu Muhammad bin Abdullah bin Maimun ibni Musaikah. Muhammad bin Abdullah bin Maimun ibni Musaikah, dia seorang perawi yang dhaif, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar maqbul, yakni maqbul fi syawahid. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib mengatakan maqbul, ya berarti dhaif. Dhaif ringan, apabila ada penguat bisa naik ke derajat hasan. Ilah yang kedua adanya Ya'qub bin Asim ibni Urwah ibni Mas'ud, dia juga perawi yang dhaif, sama dikatakan oleh Al-Hafidz maqbul. Nah, dengan dua sebab perawi ini hadis dihukumi dhaif. Qal hadha al-hadits akhrajahu an-Nasa'i fi kitabih Amal al-Yawm wal Lailah bi raqam 28. Hadis ini telah mengeluarkannya Imam Nasa'i dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Lailah dengan nomor 28. Wa rawahu al-Hakim At-Tirmidzi aydan. Baik, dan telah meriwayatkannya juga Al-Hakim At-Tirmidzi an rajulaini min as-sahabah, dari dua orang dari kalangan sahabat. Walibhamu bis sahabati la yadur, dan kemubhaman pada sahabat itu tidaklah bermanfaat. Kenapa? Li'annahum kulluhum udulun radhiyallahu anhum, karena mereka semua adalah adil. Jadi semua sahabat itu udul, tidak ada yang ditolak riwayat mereka. Bita'dilillahi ta'ala lahum fi kitabih, dengan ta'dil dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dalam kitabnya.
Mana takdir Allah untuk para sahabat? Abdullah. Nah, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang lainnya? Ahmad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan ila akhir ayat. Ini juga takdir dari Allah untuk para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ini juga para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ta'dili Rasulih sallallahu alaihi wasallam lahum fil ahadits sahihah. Dan takdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka dalam hadis-hadis yang sahih. Apa hadisnya Umar di antaranya? La. Apa yang paling mengena? Khairun nasi qarni. Nah, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Baik. Juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat dan menghormati para sahabat radhiyallahu anhum. Walam tundasai maqala 'abdun qattu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha ruhuhu musaddiqan biha qalbuhu lisanahu illa fataqa lahu abwaab illa futiqa lahu abwaab as-samaa'i hatta yanzurallahu ila qa'iliha. Dan lafaz dalam surat As-Sa'i aslinya yaitu tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir dalam keadaan rohnya ikhlas terhadap kalimat tersebut dan membenarkan dan hatinya membenarkan lisan yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Dan ini lebih jelas apabila jadi ya musaddiqan biha qalbuhu lisan. Jadi hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Illa futiqa lahu abwaabus sama, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit sampai Allah melihat kepada pengucapnya. Wa huwa li 'abdin nadarallahu ilaihi an yu'tiyahu su'lah. Dan sungguh pantas, sungguh berhak bagi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala lihat kepadanya untuk diberikan apa yang dia minta. Nah, dan telah kita ketahui derajat hadisnya. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Wa wahdahu ta'kidun lil itsbati la syarika lahu ta'kidun lin nafi. Ini sudah berkali-kali ya. Nah, makna dari la ilaha illallah dan rukunnya. Wahdahu ya, sekarang ini tambahan. Kalau la ilaha illa fi ya illallah itsbat. Kemudian wahdahu apa? Wahdahu ta'kidun lil itsbat. Semata-mata untuk Allah, yaitu dari sisi peribadatan. Ini untuk menguatkan penetapan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Kemudian la syarikalah ta'kidun lin nafi. Penguatan dari sisi penafian, yaitu tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kenapa sering kita mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah. Apa fungsi wahdahu? Apa fungsi la syarikalah? Diingat-ingat. Qala Hafiz ta'kidun ba'da ta'kidin ihtimamun bi maqamit tauhid. Penguatan setelah penguatan, ya, merupakan bentuk ihtimam. Nah, bentuk apa? Perhatian yang sangat bi maqamit tauhid terhadap ya kedudukan tauhid. Oleh karena itulah jangan seorang pun meremehkannya. Oleh karena itulah betul-betul hendaknya masalah ini alhamdulillah dipahami, kemudian dalil-dalilnya diamalkan dan diamalkan. Wa syahidu min hadzal hadits qauluhu mukhlishan biha fa fihi dzikrul ikhlas. Nah, syahidnya lafaz mukhlishan biha, padanya penyebutan ikhlas. Wa bayanu 'azamati sya'ni, dan penjelasan tentang agungnya keikhlasan. Perkara keikhlasan sangat agung. Wa ma yatarattabu 'alaihi minal fadli al-jadil, dan apa-apa yang merupakan konsekuensi atas kalimat ikhlas tersebut berupa keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat banyak. Wa anna hadza thawaba al-mazkura la budda fihi min muwafaqatil qalbi wal lisani ala hadza dzikril azim. Poin berikutnya apabila yang harus diperhatikan bahwasanya pahala yang agung yang disebutkan ini mesti ya harus ada padanya apa? Muwafaqah, yakni keselarasan antara hati dan lisan. Harus selaras hati dan lisannya, tidak boleh lisannya mengucapkan tapi hatinya menentang. Harus ada keselarasan antara hati dan lisan atas zikir yang agung tersebut. Wa kullama izdada imanul 'abdi wa ikhlasuhu wa sidquhu kana aqraba ila naili hadzal fadli wa thawabi mimman huwa duna. Maka kapan saja semakin bertambah keimanan seorang hamba serta keikhlasan dan kejujurannya, maka jadilah dia itu lebih dekat untuk bisa mencapai keutamaan ini dan pahala yang agung ini daripada orang-orang yang dari sisi keimanan, keikhlasan dan kejujurannya di bawahnya. Fadzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Dan ayat al-Fatihah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim, kalau seorang mau mentadabburinya, membacanya, ini di antara ayat yang menepis hasad, menepis hasad, melihat saudaranya lebih dari dia, dari sisi harta, dari sisi yang lainnya, dari sisi ilmu, dari sisi kecerdasan dan seterusnya. Ingat ayat ini, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang akan Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau asalnya dari Allah, tidak perlu kita protes. Tinggal kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keutamaan darinya. Wal ahaditsu fi mithli hadzal thawabi wa dzikrul ikhlas wa fadlihi katsiratun jiddan. Dan hadis-hadis yang menyebutkan ya pahala seperti ini dan penyebutan ikhlas serta keutamaannya sangatlah banyak. Walil Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah taala fi dzalika risalatun masyhurah man ibtaghaha wajadaha. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah pada pembahasan ini memiliki satu risalah yang masyhur, yaitu apa? Kalimatul Ikhlas judulnya. Siapa saja yang ingin mencarinya maka dia akan mendapatkannya. Nah, sebuah ringkas, sebuah risalah yang ringkas tapi mengandung faedah yang luas. Barakallahu fikum. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga, yaitu ikhlas. Tiga ikhlas hadisnya dan derajatnya. Jadi yang menjadi sandaran utama dalam bab ini yaitu hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan hadis Itban bin Malik dalam Sahih Bukhari Muslim. Adapun hadis rajulaini min as-sahabah telah kita ketahui derajatnya dhaif. Kalau
yang tidak menghafal, yang tidak mengapa, yang penting hafal hadis Abi Hurairah dan hadis Miftan. Dan kami tidak. Subhanallah.